Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak lupa tentunya saya berharap dan berdoa kepada Allah, semoga semua saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dikabulkan segala hajat serta keinginannya. Dan apabila mungkin di antara saudaraku yang saat ini ada yang sedang terbaring lemah, terbaring sakit, kami doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan dan mengangkat segala penyakitnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kali ini kami akan menyampaikan dan membahas tentang 4 waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membaca ayat kursi yang berakibat bisa berdosa besar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat kursi merupakan bagian dari surah Al-Baqarah ayat ke-255. Bacaan doa ayat kursi menjadi salah satu bacaan yang diagungkan dan memiliki derajat yang paling tinggi di antara bacaan doa lainnya. Semua surat yang ada di Al-Quran sejatinya memang dimuliakan, namun ayat kursi memiliki kedudukannya sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa ayat kursi memang dianjurkan untuk dibaca dan sangat baik dibaca saat selesai sholat fardu, sebelum tidur, menjelang pagi dan sore hari. Namun ternyata ada juga waktu-waktu yang dilarang untuk membaca ayat kursi. Dan jika kita tetap melakukannya, bukannya mendapatkan pahala, malah akan mendapatkan dosa. Benarkah itu? Silahkan simak videonya hingga selesai. Yang pertama, waktu yang dilarang dalam membaca ayat kursi adalah saat ruku dan sujud dalam sholat. Ayat kursi ternyata dilarang untuk dibaca saat kita sedang melakukan ruku dan juga sujud di dalam sholat. Larangan tersebut ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya, Rasulullah melarangku membaca Al-Quran saat aku ruku dan juga sujud. Hadis riwayat Muslim. Sudah jelas bahwa ayat kursi dilarang dibaca saat ruku dan sujud karena merupakan bagian dari ayat di dalam Al-Quran. Sehingga jangan membaca ayat kursi di dua gerakan sholat tersebut. Kemudian yang kedua, saat berada di toilet ataupun di kamar mandi. Ayat kursi dilarang dibaca saat kita berada di toilet ataupun kamar mandi. Ahlul ilmi menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang membaca Al-Quran ketika di dalam toilet, sebab itu berarti kita melakukan penghinaan terhadap Al-Quran. Selain itu juga menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, saat sedang menanggung hadas besar. Waktu selanjutnya yang dilarang untuk membaca ayat kursi adalah saat kita sedang menanggung hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah saat sedang junub, haid atau nifas. Haram hukumnya untuk kita membaca Al-Quran termasuk ayat kursi dalam keadaan menanggung hadas besar, kecuali membacanya di dalam hati. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian waktu yang keempat, yaitu saat sedang mengantuk. Saat sedang mengantuk ternyata kita dilarang untuk membaca ayat kursi. Imam Nawawi menyebut bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya membaca ayat kursi saat kita sedang mengantuk.
Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kemungkinan kesalahan dalam membaca sehingga merusak atau merubah bacaan dalam ayat Al-Quran tersebut. Dalam sebuah hadis dijelaskan, apabila salah satu dari kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Qurannya menjadi kacau sampai tidak sadar apa yang dia baca, maka hendaknya dia tidur. Hadis riwayat Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Majah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ayat kursi ataupun membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita tidak melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena bukannya kita akan mendapatkan pahala, maka dosalah yang akan kita dapat. Sahabat beriman dirahmati Allah, demikianlah yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.